Kembali lagi ke Crypto Winter. Oke Pak, berita hari ini Bitcoin Pak. Bitcoin hari ini berapa Bang? Bitcoin hari ini adalah 65.000 US dollar. 65.000. Sepertinya ngedam ya Pak. Kemarin video terakhir itu kisaran 67.000 ya Pak? Ya kemarin 67.000 Pak. Masih di area bearish. Bearish. Soalnya gini Pak, kemarin Gimana Pak? ini kan posisinya dia turun berapa dolar itu Pak? 2.000. Ya sekitaran 7 sampai 4 7 sampai 5 ya Pak? 7 sampai ya 2000-an ya 2.000-an dolar ya Pak. Ya Pak. Soalnya kemarin itu The Fed itu kan meeting Oh ya kemarin ada FOMC FOMC itu di tanggal 1 Agustus itu. 1 Agustus itu kemarin saya lihat itu The Fed itu masih kokoh dengan suku bunganya Pak. Oh iya Pak, masih ditahan ya Pak. Ditahan ternyata. Dan ini market turun, berarti di posisinya itu gara-gara suku bunganya ditahan. Padahal saya udah prediksi pribadi itu bakal turun sih Pak. Dipangkas ya Pak suku bunga ya. Tapi ada yang saya bingung itu malah rupiah dari yang kemarin 16.300-an sekarang jadi 16.150. Wah, berarti rupiah sekarang menguat ya Pak? Ya lumayan lah Pak. 200 rupiah. Lumayan lah, turun berapa rupiah itu? Ya 200 rupiah dapat. Kalau hitungan kita ini lumayan itu Pak. Kalau buat orang-orang di sana ya tak tahu. 200 perak itu lumayan Pak. Terus berita yang terhangat hari ini adalah apa Pak? Terhangat apa ya Pak? Yang Apa Rusia dulu? Yang kemarin tuh ya yang lama dulu ya. Berita yang lama itu Ya, Rusia. Rusia. Yang Rusia itu bakal legalkan pengguna kripto dalam perdagangan internasional Pak. Ini Rusia ini negara Apa? menurut saya terlalu memikirkan masyarakatnya ini Pak. Seperti Iya, soalnya ini Pak itu. Rusia itu kalau nggak mikirin masyarakatnya, dia nggak mungkin buat RUU seperti ini. tapi di negara kita juga dipentingkan Pak. Oh, kalau itu urusan nanti aja Pak. RUU-nya Sampai dibuatin yang dipentingkan. enggak gini. Ini legislasi Rusia Oh ya, dikabarkan mulai mengesahkan rancangan undang-undang RUU yang memungkinkan pembisnis kelas pembisnis ya Pak. bisnis ya Pak ini negaranya untuk menggunakan aset kripto dalam perdagangan internasional. Wah ini bagus sekali. Yang saya maksud bagus itu ya Berarti terbuka kan Pak. ya terbawa Kalau asetnya. kalau udah pakai dia teknologi blockchain Ya, otomatis blockchain. itu transaksi itu bakal kelihatan kan. Iya, enggak main durian itu loh Pak. Ya, tahu saya enggak usah disebut. Enggak masuk sini masuk situ enggak bisa kelihatan ini Pak. Ini transparan jadi ya itu lah. Jadi kita wape mulai arep ngopong jengking arep ngopo mulai kita Siapa sih Pak presidennya? Saya ingin ketemu. ya itu yang mulia Vladimir Putin. Ya semoga aja Indonesia ke depannya ada presiden seperti itu Pak. Iya. Semoga. Harusnya ya negara kita itu seperti ini Pak. Biar enak aja. Usah ngikutin negara-negara yang lain lah. Jangan sampai ketinggalan. Oke. Kita Lanjut ya Pak. berita yang kedua. Berita ketiga Pak. Oh, Nah, ketiga. Kan sudah ketiga itu kita nyebrang dulu dari dari Rusia. Rusia ke negara adidaya. Nah, ini dia negara kita semua. Negara panutan semua orang. Oke. Amerika kurangi utang negara. Gimana? Negara Amerika yang panutan itu punya hutang ternyata. Apalagi negara Yang negara ya udah disebut adidaya itu.
senator AS ini usul kan beli Bitcoin, Pak. Nah, dengan jumlah mau menyaingi yang pencipta Bitcoin kayaknya ini, Pak. 1 juta Bitcoin. Nah, Satoshi Nakamoto kan punya 1 juta Bitcoin kan, Pak. Berapa tahun ini Pak kira-kira Pak? Ya, katanya sih wacananya mau menambahkan 1 juta Bitcoin itu dalam waktu 5 tahunan, Pak. Wah, berarti gini tuh Pak. Ini market mir. The Fed. Oh, mungkin ya, Pak. Ada hubungannya itu. Ya. Berarti ini hanya untuk mengambil keuntungan ini ya. Amerika ini Pak. Cerdas sekali. Kong kali kong. Bisa seperti ini. Itu lah baru terpikirkan saya. Saya kemarin lihat The Fed itu kenapa masih ditahan, seharusnya itu udah diturunkan soalnya inflasinya itu udah bagus. Iya, Pak, bener, Pak. Ternyata ada Udang di balik pelang. Pinter sih gitu nih. caranya berpikir itu di luar nalar. Mungkin setelah berita ini ada, ya Kemungkinan negara-negara tetangga dia sudah tahu. mungkin akan ikut juga, Pak. Kemungkinan Pak. Pak, negara yang kita tinggali mungkin bisa, ya mungkin bisa ikut. Karena Dalam- sih harusnya mendukung ya Pak ya. Nah, benar, Pak. Jangan sampai ketinggalan soalnya ini jenjang waktu ke depannya itu mungkin mata uangnya itu udah diganti tidak pakai dolar lagi. Nah, itu mungkin Koin. kalau Bitcoin mungkin ya, Pak. Ini wacana saya itu mungkin penggantinya, ya ngimbangin emas, ya. Bangin mas Pak. Bener. Berarti gold. Oke. Terus berita yang ketiga Pak. Ketiga itu, Keempat ya Pak. oh ya, berita keempat yaitu dari Negara kita tercinta ya Pak. negara yang banyak. Oke, negara saya sendiri yang saya cintai. Ini ada sebuah exchange sih, Pak. Exchange. Bukan exchange lama, Exchange apa? bahkan ya masih banyak exchange lama lokal. Ini termasuk kategori baru, Kategori baru. yaitu exchange Pindo, Pak. Exchange Enggak Indodax Pak. Wah, kalau itu kurang tahu sih, Pak. Mungkin Oh, ya, ini Pak, kalau pintu itu kan bisa nabung Gimana? 5.000. Well, Indodax kan udah. nah, 5.000 Anda bisa beli Bitcoin itu, Pak. Bisa buat beli Bitcoin. Ini bukan promosi ya, Bukan promosi bukan. emang beritanya itu, Cok. Oke, Oke. Pintu jadi exchange kripto pertama berlisensi penuh di Indonesia. PT Pintu kemana saja, atau bisa dibilang Pintu, Oke. aplikasi kripto all-in-one resmi menjadi perusahaan kripto pertama di Indonesia yang memperoleh lisensi penuh sebagai perdagangan fisik aset kripto, atau kalau disingkat itu WFA. Keputusan tersebut diumumkan melalui surat dari Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu apa Pak singkatannya? Anda pasti tahu siapa yang melegalkan itu. Pak Pepti, Pak. Semua cewek ngomong. Namanya asing di telinga saya Pak. Enggak kayak yang itu ya. Sambil ngerokok, Pak. Ya. Bapeti ya. Kenapa sih enggak Indodax? Benar, Pak. Kenapa enggak Indodax Pak? Padahal Indodax itu Bisa dibilang exchange pertama loh, Pak. enggak, bukan sih, Pak. Iya, pertama yang mengenalkan Bitcoin itu Indodax Indodax. di Indonesia. Kenapa enggak Indodax? Kenapa malah Philippines? Nah, itu yang saya bingung, Pak. Berarti gini Pak, ini pintu ini udah disorot oleh pihak. Iya.
Anda tahu kan kalau pemerintah sudah menyorot bakal ada apanya. Berarti ini pajaknya bakalan iya. Ini bukan jelek-jelekin ya Pak, ini ya bisa dibilang kenyataan sih mungkin nanti. Bayangin kalian isi Bitcoin itu 5.000 Jadi pajak. berapa? 500 rupiah atau 5 rupiah itu aja gimana? Aduh. Saya sebenarnya sih pengen pakai exchange so far. Kalau pajaknya itu ya rendah sedikit. Soalnya gini Pak, kalau mungkin buat kita konten tabungan, oh ya buat bulan ini kan kita Ya. tambah muatan lagi buat kita. tabungan AEVO lagi. Nah, di pintu itu kalau mungkin ada AEVO mungkin bisa, mungkin mainnya di situ Mainnya di pintu ya Pak kita. karena ya tabungan kita koin token AEVO itu adanya di exchange-nya yang di sana yang habis dikeblokir itu Pak. Ya udah mainnya ke situ lah. Ke situ aja Pak. Kalau pintu itu apakah udah sebesar Indodax? Mungkin kalau dibilang sebesar Indodax dalam rangka apa dulu sih Pak? Ini pengguna atau Hanya dulu Pak. Kira-kira udah sebesar Indodax belum sih Pak? mungkin ya Pak? Mungkin ya. Kalau ini saya belum lihat datanya. Iya. Kalau dari market cap-nya mungkin masih besar Indodax. Kalau yang saya lihat. Iya. Berarti kenapa ini Bapepti itu malah mendukung pintu? Mengasih lisensi penuh. Ya, ini mencurigakan saya sama Bapepti ini. Mencurigakan sekali ya, apakah dia yang membuat pintu ini ya, apakah wah ini jadi pertanyaan yang bagus ini. Mungkin ya mungkin ini adalah exchange-nya pemerintah. Ya mungkin ya. Biar berarti kalau exchange-nya pemerintah kan nggak perlu bayar pajak. Iya. Pajak mulu udah di Negara kita itu dikit-dikit pajak, dikit-dikit pajak, pusing Mas. pusing ya. Bulan depan aja udah pajak motor, pajak itu ya udah motor 3 Pak. Terus yang kemarin itu, maaf saya nggak nyebut ya, ini Gimana Pak? Ada apa? Presiden itu udah mengesahkan UUD-nya tentang sepeda motor itu harus diansuransikan. Oh yang kemarin ya Pak? Ya, yang kemarin itu. Udah bayar Udah pajak, bayar pajak. langsung ada asuransinya. Ada asuransinya. Aduh, Apalagi nanti ini rakyat yang di depan. itu ada uangnya semua, ditarik pakai uang semua, tapi kami knalpot aja di Uber baju uang ngepit kalau dikira begal nang polisi Ya iya dah. dikira bandar, padahal berganti knalpot. Ya. Berkenapa padahal ya Pak? Di Uber digoleki wae. Kira nggak narkoba piye. Ngurusi san mengedarkan narkoba wae. Ya udah kita lanjut yang tadi kita omongin nabung AEVO Pak. Nabung Ibu. Kita akan tambah muatan yang kemarin biasanya 100.000 ya. 100.000. 100.000 kita akan hari ini lebih banyak dikit lah. Ya alhamdulillah kemarin dapat rezeki ya Pak. Rezeki kita tambahin jadi 150-an Pak. Ini harga iPhone kira-kira berapa Pak? Berapa ya Pak? Belum buka sama. Oh saya tadi lihat di market itu 7.800 kalau nggak salah. Berarti minus ya Pak. Kita ya enggak ada Pak. Kemarin kita masuk Oh ya, 5.000. ada yang masuk di 5.000 kemarin. Di 5.000, tapi yang awal itu di 16.000. Belum nutup ya Pak. Apa sih? Ya Pak. Apa kan itu buat jangka panjang. Masih panjang Pak. Terus itu Trump kan udah kepilih, udah pasti menang itu Pak. Ya, kalau itu udah pasti Pak. Pilihan saya udah pasti menang. Mendukung 100% ya. Otomatis ini kalau dia udah naik presiden, market akan menjadi hijau. Dapat potong suku bunga. Kita lihat Pak, September nanti ya Pak, kalau nggak salah ya. Ya Pak, kita lihat. Lagi
Iya. Ya mungkin kurang tahu sih Pak, belum Kalau dapat. kalau berita-beritanya sih bakalan di suku bunga kan dipotong di akhir bulan, akhir tahun, Akhir tahun ya Pak. akhir tahun. Ya kita lihat aja sih Bapak Powell. Ya, berarti habis dipotong nanti kita tunggu bulannya, sama-sama kita menikmati Kita bulan nanti. menikmati jerih payah kita ya Pak ya. Oke. Tapi mungkin gini Pak, yang AIFO nanti mungkin ya niat saya Pak, itu buat jangka panjang. Bukan mempromosikan tokennya ya Pak. Enggak. Ini buat dokumentasi kita aja. Kita pernah beli AIFO di harga segini. Ya mungkin 10 tahun ke Nanti depan atau di sini ya Pak ya. oh ya Pak, belinya nanti saya sepilin di situ lah. Udah berapa banyak kita koin yang Ya kita- mungkin 5 tahun ke depan atau 7 tahun ke depan jadi naga kan ada dokumentasinya, ada kesenangan tersendiri dah Pak itu nanti. Ya. Ya mungkin ya cukup sekian untuk berita hari ini. Mungkin Berita hari ini ya cukup menarik. Ada Rusia, Ya, Pak, ada ada. Amerika. sebenarnya lebih ada banyak sih Pak, tapi ya Ya kita ambil yang penting-penting aja Pak buat teman-teman yang mau melihat-lihat yang cari-cari berita ya. nggak usah, Nggak usah Pak. Like, comment dan subscribe ya. nggak usah Pak. Nggak usah. Ini bukan Atta Gledek sih.